Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer atau internet. Kompetensi dasar untuk materi jaringan komputer yang pertama yaitu mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami manfaat dan kerugian jaringan komputer. Yang kedua, memahami dan menjelaskan komponen jaringan komputer dan mekanisme yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, mengenal dan menjelaskan jenis-jenis jaringan. Materi jaringan komputer ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Ini adalah materi yang pertama, yaitu mengenal jaringan komputer dan komponen jaringan komputer. Mari kita mulai. Pertama-tama kita mulai dengan apa sih jaringan komputer itu? Coba kita perhatikan ilustrasi sederhana berikut ini. Ada satu komputer yang terhubung dengan komputer lainnya. Apa teman-teman bisa menyimpulkan definisinya? Ya, jaringan komputer adalah kumpulan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan untuk melakukan pertukaran informasi. Hubungan antar dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel ataupun tanpa kabel. Dan masing-masing komputer dapat bertukar data dalam bentuk teks, suara, gambar, ataupun video. Oke, definisi sudah. Berikutnya kita bahas tentang sejarah jaringan komputer. Awal perkembangan jaringan komputer dimulai sekitar 80 tahun yang lalu. Pada tahun 1940-an, para ilmuwan di Amerika ingin memaksimalkan penggunaan komputer agar dapat digunakan secara bersamaan dan mampu mengerjakan banyak proses tanpa membuang waktu. Dipimpin oleh Profesor Howard Aiken, grup riset dari Harvard University mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama batch processing atau proses beruntun. Dengan adanya batch processing ini dapat menjalankan beberapa komputer untuk mengerjakan banyak program dan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Lalu pada tahun 1950-an, sistem jaringan komputer semakin berkembang, ditandai dengan berkembangnya superkomputer. Pada saat itu, komputer dituntut untuk dapat melayani dan menjalankan program dari beberapa terminal. Maka diciptakan sebuah sistem yang dikenal dengan nama time sharing system. Sistem ini menjadi cikal bakal jaringan yang kita kenal hingga saat ini. Time sharing system memungkinkan salah satu komputer bertindak sebagai host atau server yang dapat diakses oleh beberapa terminal atau klien yang tersedia dalam waktu bersamaan. Pada tahun 1957 ketika Perang Dingin berlangsung antara Amerika dan Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit tanpa awak yang bernama Sputnik 1. Hal itu menyebabkan ketakutan pada pihak Amerika akan adanya serangan rudal dari pihak Uni Soviet dan sekutunya. Kemudian, pada tahun 1958, Amerika Serikat mengembangkan DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, atau Badan Penelitian Militer Departemen Pertahanan. DARPA dikembangkan untuk melindungi keunggulan dan inovasi Amerika Serikat pada bidang teknologi. Pada saat itu, informasi masih dikirimkan dengan cara manual dari satu komputer ke komputer lainnya. DARPA merancang jaringan komputer dengan skala yang besar untuk dapat mempercepat pengiriman informasi. Jaringan ini disebut ARPANET, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Interconnected Network atau yang sering kita sebut Internet. DARPA sendiri hingga saat ini merupakan lembaga ilmu militer yang paling kuat dan paling produktif selama lebih dari 50 tahun. Inovasi yang telah banyak digunakan saat ini seperti Internet, GPS, program pengenalan suara seperti Siri, dan banyak lagi teknologi yang kita gunakan saat ini dikembangkan dengan alasan pertimbangan keamanan nasional. Seiring perkembangan teknologi, pada era tahun 1970 mulailah berkembang suatu sistem jaringan komputer yang baru. Sistem jaringan ini disebut dengan istilah distribution processing atau proses distribusi. Jaringan proses distribusi ini dibuat karena beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh sebuah komputer menjadi lebih banyak. Sementara komponen dan harga dari sebuah komputer saat itu masihlah sangat mahal. Penggunaan sistem jaringan ini memungkinkan lebih dari dua host untuk mengerjakan tugasnya, di mana masing-masing host atau server mampu melayani banyak terminal atau klien. Lalu, pada tahun 1972, Raymond Samuel Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau yang biasa kita sebut email. Dengan menggunakan email, memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan surat kemanapun, kapanpun, dengan waktu yang relatif sangat cepat. Kita juga bisa dengan mudah mengirim serta menerima dokumen, gambar, tautan, atau file jenis lainnya.
Pada era 80-an, dua orang ahli komputer Vinton Cerf dan Robert Elliott Kahn mulai mengembangkan sebuah protokol resmi mengenai jaringan internet yang diberi nama Transmission Control Protocol, atau yang sering kali kita kenal dengan istilah TCP/IP alias Internet Protocol. IP merupakan identitas dari setiap perangkat yang terhubung pada suatu jaringan komputer. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai 255. Sebagai contoh, IP address adalah 192.168.1.1 atau 192.168.1.2 dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan IP, perangkat dapat mengenali satu sama lainnya, sehingga memungkinkan banyak komputer untuk saling terhubung ke dalam sebuah jaringan internasional yang dapat menghubungkan banyak pengguna di seluruh belahan dunia. Pada tahun 1984 mulai diperkenalkan sistem domain yang kemudian disebut dengan DNS atau Domain Name System. Karena sebagian besar dari kita tidak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan ratusan deret angka, maka DNS berfungsi untuk menerjemahkan suatu nama ke dalam angka-angka yang merupakan alamat IP. Jadi kita dapat lebih mudah mengingat suatu alamat IP. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita menuju website www.contoh.com, maka browser akan mencari apa alamat IP dari website tersebut. Jika website contoh.com telah didaftarkan domainnya, maka browser akan mendapatkan IP address. Berikutnya, browser akan menuju ke IP address website contoh.com itu. Misalnya IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian browser akan menampilkan laman website contoh.com dan pengguna dapat melihat isi dari website tersebut. Jadi DNS memiliki fungsi yang sangat memudahkan para pengguna internet. Alih-alih menghafal deretan angka IP address, kita cukup mengingat alamat website-nya saja. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Universitas Oulu, Finlandia, mengembangkan sistem chatting yang berbasis jaringan internet yang bernama IRC atau Internet Relay Chat. Dengan IRC, setiap orang dapat melakukan chatting dengan orang lain di belahan dunia lainnya melalui jaringan internet. IRC menjadi terkenal bagi masyarakat umum di seluruh dunia pada tahun 1991 ketika para pengguna mendapatkan informasi terkini tentang invasi Irak ke Kuwait. IRC dapat tetap beroperasi selama seminggu setelah siaran radio dan televisi terputus. Kemudian IRC disempurnakan pada saat Perang Gurun masih di tahun 1991. Kemudian pada tahun 1990, Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web. Dengan pengembangan World Wide Web, membuat antar komputer dapat melakukan penjelajahan dan memberikan akses bagi sesama komputer untuk membentuk suatu jaringan. Perkembangan World Wide Web sangat pesat pada tahun 1992. Pada saat itu, jaringan komputer dapat terhubung lebih dari 1 juta komputer. Dengan mulai berkembangnya belanja online melalui situs e-commerce, Yahoo mulai berdiri sebagai situs pencarian ternama di dunia, disusul dengan munculnya Netscape Navigator yang dikenal sebagai browser. Sampai di situ sejarah perkembangan jaringan komputer. Berikutnya kita akan bahas manfaat dari jaringan komputer. Manfaat utama yang dapat kita rasakan dari terbentuknya jaringan komputer yang pertama yaitu proses berbagi. Jaringan komputer membantu mempercepat proses berbagi sumber daya yang kita miliki. Misalnya saling bertukar data, lalu pemakaian perangkat seperti printer, hard disk, CD-ROM, dan lain-lainnya secara bersama-sama. Lalu yang kedua, komunikasi yang lebih efisien. Kita dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan email, chatting, sampai dengan video conference. Lalu yang ketiga, lisensi. Dengan jaringan komputer, lisensi perangkat dapat lebih murah dibandingkan dengan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Lalu yang keempat adalah penyimpanan informasi. Sistem penyimpanan informasi dan data secara terpusat yang dikelola dengan baik dapat memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dengan hak akses yang bisa diatur. Berikutnya yaitu kekurangan dari jaringan komputer. Sebenarnya istilah yang tepat bukan kekurangan sih ya, tapi konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Yang kedua, manajemen perangkat keras. Yang ketiga, sharing file yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, aplikasi virus serta metode hacking. Yang berikutnya adalah komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan jaringan komputer. Yang pertama yaitu PC atau personal computer. PC berfungsi untuk mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau yang sering kita sebut user. Pada sistem jaringan komputer terdapat dua jenis fungsi PC. Yang pertama yaitu PC server dan yang kedua adalah PC client. Komponen yang berikutnya yaitu network operating system. Seperti halnya operating system yang mengatur kinerja sebuah
sebuah komputer, network operating system khusus dikembangkan untuk mengatur kinerja sebuah jaringan komputer. Komponen yang berikutnya yaitu Network Interface Card, yaitu sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu jaringan komputer. Terdapat dua jenis NIC, yang pertama yaitu Wired Network Card dan yang kedua Wireless Network Card. Komponen yang berikutnya yaitu media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu wire network. Wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai perantaranya. Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Yang kedua kabel fiber optik. Dan yang ketiga kabel twisted pair. Dan media transmisi yang kedua yaitu wireless network. Wireless network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan. Jenis jaringan komputer akan kita klasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu jaringan komputer berdasarkan arsitekturnya. Yang kedua, jaringan komputer berdasarkan skala jangkauannya. Dan yang ketiga, jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan arsitekturnya, yaitu bentuk jaringan peer-to-peer, di mana setiap komputer yang saling terkoneksi di dalam jaringan tersebut bisa berperan sebagai klien dan server. Sehingga setiap komputer yang terkoneksi tersebut mempunyai kewajiban dan juga hak yang sama. Contoh sederhananya, pada komputer A di dalam jaringan peer-to-peer ingin mengambil file atau data yang ada pada komputer B. Maka pada saat itu komputer A akan bertindak sebagai server sehingga komputer A bisa melakukan akses file dari komputer B. Nah, komputer B pada saat itu berperan sebagai klien. Begitu juga sebaliknya. Dan peer-to-peer ini tidak terbatas hanya 2 komputer, bisa 3, 4, 5, bahkan lebih. Dan pengaplikasian lainnya seperti penggunaan printer secara bersama-sama. Tapi jaringan peer-to-peer ini tidak bisa terlalu besar. Dan untuk keamanan, setiap user komputer bertanggung jawab terhadap keamanan komputernya masing-masing. Yang kedua yaitu jaringan client server. Client server merupakan sebuah bentuk arsitektur yang dimana klien merupakan perangkat yang menerima serta menampilkan dan menjalankan software komputer atau aplikasi. Sedangkan server merupakan perangkat penyedia aplikasi serta bertindak sebagai pengelola keamanan serta data aplikasi. Server dapat terhubung dengan klien melalui kabel UTP dan network card atau kartu jaringan. Berikutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan skala jangkauan. Yang pertama yaitu Local Area Network atau yang biasa disebut LAN. LAN merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kantor, gedung sekolah, dalam rumah, atau yang lebih kecil lagi. Jadi, Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang dapat menjangkau 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan juga benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Untuk membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas membuat WAN juga memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut untuk memudahkan pemahaman kita mengenai tingkatan dari jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Dimulai dari LAN yaitu jaringan komputer yang mencakup area di dalam satu gedung. Berikutnya jaringan MAN yaitu gabungan dari beberapa jaringan LAN yang ada di beberapa gedung yang lokasinya masih sekitar 50 km. Hingga jaringan WAN yang merupakan gabungan dari beberapa MAN yang terpisah secara geografis. Klasifikasi yang ketiga yaitu jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Ada dua jenis jaringan. Yang pertama yaitu centralized network atau jaringan terpusat, di mana jaringan terpusat ini merupakan jaringan yang terdiri dari server sebagai pusat data dan komputer klien sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi. Biasanya jaringan terpusat digunakan pada perpustakaan, warnet, dan tempat mengakses informasi publik lain. Jaringan ini mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama yang kemudian dihubungkan
disambungkan ke dalam beberapa komputer klien. Yang kedua yaitu distributed network atau jaringan terdistribusi yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan terpusat. Jadi, jaringan terdistribusi terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien sehingga membentuk sebuah sistem jaringan tertentu. Nah, itu semua adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan arsitekturnya terbagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Yang kedua, berdasarkan skala jangkauannya terbagi menjadi tiga, yaitu local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Dan yang terakhir, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan terpusat, dan yang kedua, jaringan terdistribusi. Sampai di sini materi jaringan komputer untuk bagian kedua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.